Saya pengen tanya tentang abang deh, soalnya kan orang-orang banyak bilang, wah Bang John Sultan katanya. Bang John Enggak, Sultan. saya nggak mau dibilang Sultan juga. Nggak mau saya. Tapi hari ini saya pengen tanya Bang, sekaya apa sih Bang John? Ya, buat saya kekayaan itu bagaimana kalau kita jadi manfaat untuk orang banyak sih. Ini terdengar klise, tapi gini Bu Dokter, saya itu pernah ngerasain bener-bener yang namanya kita nggak punya rumah, keluarga kita nggak punya rumah, mau makan aja telur dadar dibagi 5. Nah sekarang kalau dibilang itu saya itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Orang tua saya udah saya beli rumah, udah nggak perlu ngontrak-ngontrak lagi. Saya udah punya rumah dan bahkan punya kolam renang pribadi di rumah. Kalau dokter tanya kekayaan saya bagaimana, ya saya gambar-gambarkan aja. Mobil sport saya punya. Mobil apa Bang? Ya, BMW Z4 baru 2022, ya? Mercedes S-Class. Mantap. Ya banyak lah, ya kan. Ada 7 lah mobil ya kan. Berarti dari kurang lebih 1-2 tahun kerja ini dapat seperti itu semua Bang. Luar biasa. Iya. Dan gini dok, yang Abang membuka mata pikiran saya bahwa ternyata ada. Bisa kalau misalnya kita kerja keras, bisa seperti apa? Ini real dokter. Saya mau bicara, saya dimanapun saya ketemu. Tadinya saya nggak percaya Bang. Ini real. Setelah dokter. ketemu Bang John, saya baru percaya. Ini real dokter. Karena dulunya saya percaya. Waktu ada Ika, saya percaya. Karena saya ketemu dengan dia, dia banyak duit. Kita sambil bikin podcast tuh mau buka rekening Bang. Buka rekening. Jadi kan bisa kelihatan dong kalau kayak gitu punya kan. Saya pikir memang real, tapi kan ternyata enggak. Dan pada waktu itu kan sering dibahas orang bahwa memang untuk orang menjadi sukses, kaya pada posisinya itu kan butuh waktu. Menurut saya paling sedikit 8-10 tahun ya. Tapi kan ini 2 tahun Abang luar biasa. Artinya bisa, artinya bisa dan bisa jadi contoh juga Bang John ya. Bisa, sangat bisa. Dan memang apa ya, bisnis di bidang jasa itu nggak ada matinya. Saya juga kalau kamu, iya kan, kalau kamu sudah ketemu jalannya, ketemu jalurnya. Dokter Richard, saya naik VT1, ya, nggak usah promo usaha. Prospek saya 1000 masuk. Makanya kemarin ada kejadian-kejadian yang saya suruh karyawan saya fast respon, saya itu sering dikomplain klien. Karena lambat. Karena mau transaksi, orang saya nggak bisa dihubungin. Makanya karyawan saya sampai banyak itu, 1 orang ngerjain 1 bidang sampean. Saya mikir gitu, kalau Dokter Richard nggak percaya boleh datang ke kantor saya. Apakah betul karyawannya Bang John itu gajinya gede-gede? Gajinya gede-gede, Bang? Gajinya gede-gede. Apakah betul karyawan yang baru sehari saya terima kerja, langsung saya tanya, kamu punya duit nggak buat ongkos kerja? Karena itu istri saya dari situ boleh ditanya. Begitu saya dulu pertama kali kerja, waktu pacaran sama istri saya, dia ke ATM ngambil duit buat modalin saya. Pusing saya. Buat ongkos bagaimana? Kan kita kerja ini kan butuh modal ongkos. Jadi semua karyawan yang saya terima, itu saya pasti tanya, kamu punya duit nggak buat ongkos? Saya sangat memanusiakan manusia karena saya pernah di posisi karyawan. Nah, terus kemudian nih, baru sehari 2 hari kerja, dia butuh duit 18 juta untuk nebus ijazah, 100% saya kasih. Makanya karyawan Bang John banyak yang pengen kerja dengan Bang John juga banyak. Iya, tapi kan kadang-kadang juga saya, maksudnya kalau semua pengen kerja sama saya, nanti bisa aja sih. Tapi nggak gua gaji nggak apa-apa kalau seluruh Indonesia mau kerja. Karena katanya gajinya gede, fasilitasnya oke. Goalsnya sih juga gini sih, goalsnya sih sebetulnya kalau Dr. Richard, saya boleh sampaikan, goalsnya adalah gini. Pengusaha tidak akan pernah bisa kerja tanpa karyawan. That's why pengusaha, pelaku usaha, dia harus mengambil keputusan strategis dulu untuk memilih dulu untuk sayang dulu sama karyawannya. Ini bukan telur apa ayam. Oh, harus karyawan kerja bagus dulu atau si pengusaha sayang dulu. Jawaban saya kalau dari point of view saya sebagai pelaku usaha, kita harus duluan sayang sama karyawan kita. Karena itu bukan pilihan. Kenapa saya bilang ini harus kita sayang? Karena pelaku usaha tidak bisa kerja tanpa karyawan. Perkara nanti kita udah banyak karyawan saya juga, mantan sopir saya, bobol kartu kredit saya 29 juta. Gaji sudah gede, hampir 10 juta. Masih berani bobol. Ya perkara dia nanti jahatin kita, itu urusan dia sama Tuhannya. Tapi yang sudah saya lakukan dan terbukti efektif, ketika kita benar-benar sebagai pelaku usaha care sama karyawan kita, hadir selalu di setiap masalah yang dia hadapin, dia loyal sama kita. Dia loyal. Dia nggak akan mau nyuri sama kita, karena kita sudah menyentuh di hati dia.